Dan pada akhirnya orang yang yakin Tuhan pun tidak bisa membuktikan secara fisik Tuhan ada. Dan mengatakan tidak ada pun tidak punya bukti fisik Tuhan tidak ada. Tetapi aku meyakini Tuhan ada adalah dengan rasa. Kalau malaikat, kau yakin Tuhan ada? Yakin. Mana buktinya? Aku yang merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inna dina indallahil Islam. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa menghirup udara segar. Insyaallah Allah tetap memberi kita semuanya hidayah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya ada lagi pertanyaan datang dari Pak Imron yang punya, Ustadz, saya sekarang bingung. Kata Buya Syakur, mengenal Tuhan itu dengan rasa. Yang benarnya Ustadz, menurut Quran bagaimana Ustadz? Bisakah Ustadz menjelaskan menurut Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang pertanyaan dari Pak Imron. Dia mengatakan merasa bingung ya, mendengar pengajian yang diisi oleh Buya Syakur. Buya Syakur mengatakan mengenal Tuhan dengan rasa. Dia ingin minta jelas dengan saya menurut Al-Quran. Baiklah ya, saya akan jelaskan menurut Al-Quran. Sebenarnya begini Pak Imron. Apabila kita mengenal sesuatu menurut rasa, itu tidak akan jumpa kebenaran. Ya, kalau kita mengenal sesuatu dengan rasa, tidak akan bertemu dengan kebenaran. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita mengenal sesuatu dengan rasa, itu kalau dalam istilahnya seperti orang buta mengenal gajah. Coba perhatikan sedikit. Orang buta, ada 3 orang buta. Dia mengatakan dia semua ketiga-tiganya mengenal gajah katanya. Yang pertama, menampilkan bahwa bentuk gajah tersebut. Akhir buta pertama, meraba-raba. Yang dirabanya ekor gajah. Ekor gajah. Akhirnya dia lapor. Pak, yang nama gajah itu Pak, panjang, kecil kayak ular. Itu yang buta pertama. Akhir buta yang kedua protes. Salah itu Pak. Yang gajah itu Pak, kayak kipas. Kenapa dia mengatakan gajah kayak kipas gajah itu? Karena yang dipegangnya itu adalah telinga gajah. Menurut rasa dia, gajah inilah gajah, kayak kipas. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi orang ketiga mengatakan salah itu Pak. Yang gajah itu Pak tinggi kayak pohon kelapa. Kenapa? Yang diraba-rabanya, yang dirasanya itu adalah kaki gajah. Sehingga dia menganggap gajah itu tinggi kayak kelapa. Karena yang diraba-rabanya kaki gajah. Itulah kita tidak boleh itu mengenal Tuhan itu seperti orang buta mengenal gajah. Ya, saya akan jelaskan dengan sejelasnya. Pada dahulu ada seseorang bertanya kepada Imam Ali, "Ya Imam Ali," dia katanya, "bagaimana cara kita mengenal Allah?" Imam Ali menjawab, "Marifatullah billah." Mengenal Allah itu dengan Allah, kata Imam Ali. Jadi kita mengenal Allah itu bukan dengan rasa, enggak, dengan Allah. Bagaimana caranya? Allah memperkenal dirinya.
Itu ditanya, bagaimana cara Allah memperkenal diri? Kita ini bukan mengenal, diperkenalkan Allah diri dia. Bagaimana? Untuk menjawab itu, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Hadid ayat 3 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal awalu wal akhiru wa zahiru wa batinu. Allah katakan, dialah yang zahir, kata Allah. Zahir itu pertama, terdahulu, ya, tidak ada awalnya. Pertama, dia itulah yang pertama. Dan dia pula yang akhir, tidak ada kesudahan. Yang berikutnya apa kata Allah? Dia zahir. Zahir itu nyata, dapat dilihat dengan nyatanya. Ya, nyata kata Allah. Siapa bilang nyata? Allah. Apanya yang nyata? Perlu kita bahas. Kata Allah, nyata itu perbuatannya nyata. Alam semesta membuktikan keberadaanku, kata Allah. Begitulah. Ya. Dengar itu. Yang berikutnya apa? Wal awal wa akhir wa zahir wa batin. Batin itu ada gaib. Aku tuh gaib, kata Allah. Nyata, Allah lah dia nyata dan dia gaib. Apanya gaib? Zatnya yang gaib, tidak bisa dilihat oleh mata kita. Membukti keberadaan dia apa? Perbuatannya. Contohnya saya akan beri contoh. Ya, saya dulu masih kecil-kecil lah, sekitar tahun 80 gitu. Tahun 80 saya perlihat sambil-sambil sana melihat di Taman Mini Indonesia Indah itu di Jakarta waktu itu, ingat? Setelah remaja-remaja itu, baik sana, saya terpikir saya tidak pernah melihat tukang bikin taman mini. Indah bikin, tapi saya waktu itu terpikir pasti ada tukang bikinnya, tukang buat keindahan Taman Mini Indonesia Indah itu pasti ada. Saya mengatakan itu ada tukangnya. Begitu juga alam nih, ada tukangnya. Siapa tukangnya? Itulah yang namanya Allah. Begitulah Allah memperkenalkan diri. Jadi kata Allah, kata Imam Ali, memperkenalkan Allah, dengan Allah aku memperkenal diri. Tanpa Allah aku tidak akan bisa kenal. Jadi Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia Allah atau Tuhan. Ya, kalau dalam kata bahasa Sakur Tuhan. Jadi Tuhan itu memperkenal dirinya, baru kita kenal. Dengan apa? Dengan perbuatan Tuhan. Jadi Tuhan itu apa? Nyata, dapat dilihat. Dapat apanya dapat lihat? Perbuatan dia. Membuktikan yang ada di alam semesta itu membuktikan keberadaan dia. Allah dapat dibuktikan dengan nyata, dapat dibuktikan dengan pikiran. Ya. Yang berikutnya kata Allah, aku ni gaib, kata Allah, tak bisa dilihat. Apanya gaib? Zatnya tidak bisa dilihat oleh matamu. Jadi untuk menjawab penjawab Imran, apa kata Sakur itu mengenal Allah dengan rasa itu tidaklah benar. Kenapa kata tidak benar? Kalau kita mengenal Allah atau mengenal Tuhan itu dengan rasa, itu tidak akan jumpa kebenaran. Apa kata Imam Ali? Marifatullah billah, mengenal Allah itu dengan Allah. Jadi Allah memperkenalkan diri. Dilihatnya ayat di dalam surah Hadid ayat 3. Jadi gitu. Jadi kalau untuk apa ini, tak bisa main-main buat rasa-rasa, tak bisa. Ada dalilnya. Kan sudah dulu saya nasihatkan. Sudah saya nasihatkan, maka saya saran betul dengan siapa kemarin? Dengan Yusuf itu. Tolong bina Yusuf. Kalau yang menyimpang dari ajaran Allah itu. Ya, saya suruh Yusuf itu kena ada kesempatan, ya. Saya suruh dia. Jadi untuk menjawab Pak Imran, jelas itu tidak benar Pak Imran. Mengenal Allah itu dengan Allah. Dengan apa lagi dia mengenalkan dirinya? Dengan wahyunya, dengan petunjuk yang dikasihnya kita petunjuk, kata Allah. Allah itu zahir, dapat dilihat. Apanya yang dapat dilihat? Perbuatannya. Mana perbuatannya? Alam semesta. Allah itu gaib, kata Allah. Aku ni gaib, kata Allah. Apa yang gaib? Zatnya. Tidak bisa engkau lihat zat aku. Kerana aku laisa kamislihin syai'un. Kerana aku itu tidak serupa dengan alamnya. Maka aku tidak dapat kau lihat dengan mata kamu. Ini saja, mudah-mudahan Pak Imran paham ya sejelas-jelasnya. Saya menggunakan bahasa yang sangat sederhana sekali. Ya, orang yang tingkat rendah bisa dan tingkat tinggi juga paham. Mudah-mudahan. Ya, pertanyaan berikutnya lagi masih ada lagi. Masalah apa ini?
Masalah takwa itu tak bisa saya jawab sekarang. Kena waktu kita yang menyebabkan ini ya. Kena waktu saya terlalu banyak, ini tak bisa saya untuk menjawab sekarang. Kalau saya jawab saja langsung itu terlalu sombong saya. Takut saya nanti merasa disombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertanyaan berikutnya saya pending dulu ya. Insyaallah minggu hadapan akan saya jawab semua pertanyaan yang ada ini. Insyaallah. Inilah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.